Baik, ketemu lagi di sesi kedua. Bapak berharap ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kalau tidak ada ya Bapak anggap sudah paham semuanya ya. Kita lanjutkan terkait dengan ini mulai ke teknis ya. Bagaimana kita mulai menarik sampel ya. Kita lihat dulu, pahami dulu yang dimaksud dengan populasi ya. Populasi itu semua himpunan hasil pengukuran atau data yang mungkin dari objek-objek yang diamati. Nah, seperti sesi sebelumnya, populasi harus didefinisikan secara jelas dan spesifik sebelum survei dilakukan. Nah, kalau kita sudah begini, artinya dalam penelitian survei itu ada baiknya kita melakukan prasurvei sehingga kita sudah tahu gambaran populasi yang akan menjadi target penelitian kita. Populasi ditentukan oleh topik atau tujuan survei. Nah, ini juga sudah jelas. Nah, ini kekeliruan dalam penentuan populasi akan berakibat hasil survei yang bias, hasil penelitian yang bias. Ya, ini contohnya itu ya. Oke, udah jelas ya populasi, pentingnya populasi kita tentukan ya. Oke, ini contoh ya, topik survei contohnya rasa aman masyarakat Bandar Lampung. Topik surveinya seperti itu, populasinya apa? Ya, masyarakat di Bandar Lampung. Topiknya lagi, persepsi pelajar Bandar Lampung tentang pemanasan global. Populasinya siapa? Nah, itu bukan semua pelajar Bandar Lampung. Nah, ya. Ini persepsi pelajar Bandar Lampung berarti populasinya semua pelajar di Bandar Lampung. Bukan masyarakat Bandar Lampung. Nah, ini kan tadi, kalau tadi masyarakat, sekarang pelajar. Ya kan? Itu bedanya. Nah, sekarang lihat lagi efek kenakalan pelajar di Bandar Lampung. Nah, populasinya siapa? Masyarakat Bandar Lampung, bukan hanya pelajar. Kenapa? Karena efek kenakalan ini dirasakan oleh semua masyarakat, tidak hanya pelajar. Nah, ya, kita harus lihat topik dan populasinya harus pas. Kalau nggak pas ya ini jadi bias itu tadi. Nah, ini yang terakhir kalau berkaitan dengan politik, prediksi yang akan terpilih sebagai ketua umum partai politik atau bupati atau wali kota atau gubernur. Nah, ini sama ini. Ternyata survei-survei itu bagian dari kegiatan kita gitu, penelitian survei. Siapa populasinya? Kalau ketua umum partai politik, semua pemegang hak suara dalam pemilihan ketua umum partai politik. Ya. Yang punya suara, yang punya vote untuk memilih. Bukan anggota, apalagi masyarakat. Nah, itu beda. Jadi kita harus tahu topik dan populasinya. Ini contoh lagi, penilaian atas layanan PLN. Ya. Populasinya siapa? Nah, semua pelanggan PLN ya, bukan masyarakat. Nah, kenapa? Ya, mungkin tidak semua masyarakat itu menggunakan PLN. Nah, kenapa? Ya, kalau di desa lah ya, itu kan tidak semua ada jaringan listrik. Nah, jadi konteksnya yang seperti ini ya hanya pelanggan PLN yang jadi populasi kita. Bisa dipahami? Nah, ini bisa kalian lihat contohnya. Nah, tugas kalian berikutnya, yang kedua ya, tentukan topik survei dan populasinya untuk penelitian survei tanda kutip ya di bidang peternakan. Buat topik survei dan
target populasinya. 10 contohnya ya, 10 topik survei dan populasinya. Dibuat seperti ini sehingga kalian bisa membedakan. Ya. Atau langsung saja nanti dibuat topik survei populasinya mana. Nanti kita bahas di kesempatan mendatang, baik itu responsi atau kuliah. Ya, ini tugas kedua, dikumpulkan juga nanti sore. Gampang ini. Oke, next. Sudah populasi sasaran sudah kita tentukan, sudah kita definisikan ya. Mencakup 2 aspek pada tujuan dan kriteria. Nah, itu gampang itu tadi ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contoh-contoh yang umum. Kalian tadi sudah dapat tugas untuk mengerjakan di bidang peternakan. Kemudian kita lihat lagi unit sampel. Dalam penarikan sampel satu tahap atau sederhana ya. Contoh, survei tentang buruh pabrik. Sampel langsung diambil dari semua nama buruh pabrik. Nah, ini terkaitan itu. Dalam hal ini, buruh sebagai unit sampel. Tapi jika peneliti memilih perusahaan terlebih dahulu dan kemudian diambil sampel buruh dari perusahaan tersebut, maka dalam hal ini perusahaan sebagai unit sampel. Nah, ini penjelasannya mungkin akan susah, nanti bisa kita lihat grafiknya supaya akan lebih mudah. Lihat gambar ya. Kita itu kadang dengan kata-kata sulit untuk dicerna, tapi kalau kita melihat gambar langsung mudah maksudnya seperti apa. Nah, ini gambaran lebih jelasnya lagi ya. Dalam survei yang kompleks terdiri dari jumlah tahap penarikan sampel. Misal survei di Kecamatan Kedaton dengan tahapan penarikan sampel berarti ada kecamatan ya. Kelurahan itu sebagai primary sampling unit. Rukun tetangga itu secondary sampling unit, dan rumah tangga itu sebagai final sampling unit. Nah, ini gambarannya. Yang kita survei yang mana akhirnya? Nah, ya aslinya ya yang rumah tangga itu tadi. Nah, tapi kan kita melewati jalur ini, kelurahan, rukun tetangga, sehingga akhirnya sampai ke rumah tangga. Kerangka sampel seperti tadi ya, di sesi pertama sudah Bapak jelaskan. Ya, kerangka sampel itu ya gambaran dari populasi yang akan kita jadikan sampel gitu loh. Ya. Karakteristik kerangka sampel yang baik, yang pertama komprehensif, memasukkan semua anggota populasi. Probabilitasnya menjamin bahwa semua anggota memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Efisien, mudah didapat, biaya dan tenaga rendah untuk mendapatkannya. Nah, ini kerangkanya tadi ya. Oke, ini contoh lagi. Sama masih. Nah, ini kita lihat, itulah yang kita sebut kerangka sampel. Dalam Kecamatan Kedaton, kerangka sampelnya daftar nama kelurahan sebagai primary sampling unit. Kemudian daftar nama RT, rukun tetangga, sebagai secondary sampling unit. Dan daftar rumah tangga sebagai finalis sampling unit. Nah, ini gambarannya sudah semakin jelas. Begitulah kita menarik sampel gitu loh. Nah, ini terminologi umumnya. Dalam konteks yang besar, kecamatan, itu populasinya kan besar tuh. Nah, kita nggak bisa kita mengcover semuanya, ya kan? Ini satu provinsi Lampung misalnya gambaran ini ya. Nah, kita hanya mau ambil studi populasi kita di Kecamatan Kedaton ini tadi. Nah, kita frame kecamatan itu kita bagi lagi. Nah, lebih kecil sehingga pada akhirnya kita punya sampel yang lebih sedikit. Nah, dalam penentuan ini tentu saja ada tekniknya.
proporsional yang seperti tadi, ya, sampling, random sampling dan lain-lainnya. Itu teknik mengambilnya. Nah, ini ya rancangannya, bisa kita gunakan ini untuk menentukan sampelnya. Bagaimana caranya? Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau ini kan sudah ini. Nah, metode sampel acak sederhana, simple random sampling. Nah, ini digunakan dalam kondisi pengetahuan terhadap unsur-unsur populasi terbatas. Belum diperoleh suatu metode penarikan sampel yang lebih efisien. Secara geografis, populasi tidak terhampar luas. Karakteristik populasi relatif homogen. Kalau kondisinya seperti ini, kita bisa pakai simple random sampling atau metode sampel acak sederhana. Nah, ini gambaran contohnya. Kecamatan Kedaton, frame, langsung kita bisa dapat ke RT. Kenapa? Satu kecamatan relatif sama penduduknya. Kan seperti itu gambarannya. Tapi kembali diingat dengan tujuan dari penelitian kita, ya. Nah, ini bahasa statistiknya. Para penduga parameter untuk metode sampel acak sederhana, ya, ini nanti catatan aja. Nah, kalau saat ini Bapak contoh ini pakai Minitab. Mungkin kalian sudah diajarkan oleh Pak Dahlan menggunakan R. Ya, nanti sebagai lanjutan tugas ketiga, silakan kalian coba masukkan data ini, ya, untuk menduga nilai tengah. Pakai R, ya. Kalau ini pakai Minitab, itu pakai R. Hasilnya sama atau enggak? Ini sama. Penduga parameter proporsi. Ini hitung-hitungan rumusnya yang dimasukkan berdasarkan hitungan manual. Tapi nggak usah khawatir, saat ini sudah tersedia banyak program. Secara prinsip kalian cukup tahu, tapi kalian juga bisa menggunakan program tersebut. Kalau ini kita coba lihat. Kalau tadi simple random sampling, yang ini berstrata. Populasi di atas sudah sama. Kita sudah frame. Ternyata dalam konteks sampel kita ada ini suku, ya, katakanlah. Dalam populasi tersebut di Kecamatan Kedaton itu masyarakatnya terdiri dari berbagai suku. Ini sebaiknya kita pisahkan juga, gitu loh. Sehingga tidak nanti begitu kita acak menumpuk dalam satu ini saja. Nah, kita pecahkan dulu. Nah, ini yang namanya berstrata. Setelah kita pecahkan dalam konteks 3 suku ini, 3 suku bangsa, baru kemudian kita ambil sampelnya dengan cara sampel acak. Nah, berstrata disebut berstrata itu kita sudah membagi dulu. Nah, membagi berdasarkan suku bangsa. Kenapa? Tujuannya agar semua suku bangsa itu memiliki proporsi yang sama. Kalau tidak kita buat strata seperti ini, bisa saja terjadi pada saat kita menentukan sampel acaknya, itu sebagian besar ada di salah satu suku bangsa, misalnya di Kauskasian. Nah, kalau terjadi di sini artinya kembali ke gambar yang awal pada sesi pertama, data kita itu tidak menyebar secara normal, gitu loh. Yang African American sedikit, Hispanik sedikit, banyak pendapat pada orang Kauskasian. Makanya melihat gambaran yang seperti ini perlu kita lakukan stratifikasi atau berstrata. Setelah kita stratakan, baru kita ambil sampelnya. Ya, cukup jelas ya. Ini teknik untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas. Tapi ternyata kalau satu suku bangsa saja yang ada di kecamatan itu, kita nggak perlu lakukan itu, gitu loh, ya. Jelas ya? Oke.
Nah, ini gambarannya berstrata ya. Dari populasi yang tersebar nggak keruan, kita stratakan. Oh, ternyata dalam populasi itu ada 4 golongan besar atau 4 suku bangsa. Nah, dari 4 suku bangsa itu akhirnya kita ambil sampel. Nah, masing-masing dapatlah secara proporsional bagiannya gitu loh. Sehingga hasil penelitian yang kita dapatkan betul-betul bisa mewakili dari populasi yang ada. Jika tidak kita stratakan, nah itu tadi kekhawatirannya itu akan jatuh sampel dalam salah satu suku bangsa itu tadi. Nah, jelas ya dengan ilustrasi gambar ini. Ini bahasa statistiknya. Nah, ini bisa kalian coba ya hasil penelitian waktu menonton TV per minggu dalam jam. Daerah A, daerah B, daerah pinggiran. Ini pakai Minitab. Nanti kalian bisa coba pakai R untuk latihan. Angkanya muncul angkanya sama atau tidak. Nah, itu ya. Oke, ini hasil perhitungan dugaan proporsinya. Ya, contoh. Ini contoh bagaimana menghitung. Nanti kalian semua mungkin sudah install R, nanti kita coba. Ya. Kemudian selanjutnya metode sampel sistematik. Sampel sistematik lebih mudah dikerjakan sehingga kesalahan dapat dikurangi. Sampel sistematik sering memberikan keterangan yang lebih banyak daripada sampel acak sederhana. Ini kelebihan sistematik ya. Nah, bagaimana kita bisa mengambil sistematik? Nah, ini. Kita urutkan dulu semua populasinya. Nah, kemudian kita notasikan. Notifikasi mana yang mau kita ambil. Nah, ini sistematik dan akhirnya kita fokus pada sampel yang sudah kita tentukan. Memang sistematik ini bukan sampel acak ya. Ya, mengacaknya secara sistematik ini tadi. Ini latihan juga. Nomor dokter dan jumlah kunjungan. Nah, ini kan kita untuk menghitung latihan. Contoh simpelnya. Contoh sampel sistematik untuk menghitung selang kepercayaan nilai tengah. Ya, ini latihan sebagaimana kalian juga harus banyak latihan ya. Nanti kita latihannya di R saja. Terakhir, yang penting secara prinsip kalian sudah paham dulu apa yang harus kalian lakukan dalam penelitian survei. Nah, ini tadi metode sampel acak bergerombol. Karakteristik populasi bersifat heterogen dan secara geografis unsurnya menyebar luas. Nah, ini bahasanya gerombol, bahasa kerennya klaster. Bahasa Indonesianya ya kita kelompokkan lah ya. Kalau tadi strata tingkatan, kalau ini kita kelompokkan karena relatif lebih sama gitu loh. Faktor biaya merupakan pembatas utama. Ya sebenarnya sama aja gitu loh, hanya karena banyak akhirnya kita pecahkan dalam kelompok-kelompok. Pola pengambilan sampelnya sama dengan sampel simple random sampling acak sederhana. Jadi nggak masalah ini. Ini hanya masalahnya dalam kelompok, dalam strata, itu yang membedakan. Pada saat kita sudah paham bagaimana acak sederhana, semua bisa kita lakukan. Ya. Nah, baik, itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga itu bisa menjadi gambaran kalian dalam memahami bagaimana kita mengambil sampel dalam penelitian survei.
Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan tulis di pertanyaan forum. Pada kegiatan responsi akan kita bahas lebih detail lagi. Terima kasih, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.